Halo guys, jumpa lagi di channel Nakama One Piece Lover. Di sini akan kita bahas beberapa hal yang menarik dalam perkembangan cerita One Piece. Di antaranya adalah rahasia Pulau Laut Tale. Salah satu misteri terbesar adalah apa sebenarnya One Piece itu dan rahasia yang disimpan di Laut Tale. Ada banyak teori tentang apakah itu harta fisik, pengetahuan, atau sesuatu yang lebih abstrak seperti kebebasan sejati. Pulau Laut Tale adalah pulau legendaris dalam cerita One Piece yang dianggap sebagai tujuan akhir dalam perjalanan Green Line. Pulau ini diyakini menyimpan harta karun terbesar di dunia, yaitu One Piece, yang dijanjikan oleh Gold D. Roger, sang raja bajak laut yang pertama. Gold D. Roger dan krunya adalah satu-satunya yang diketahui telah mencapai Laut Tale. Mereka menemukan pulau ini setelah mengumpulkan semua Road Poneglyphs yang memberikan petunjuk lokasi Laut Tale. Roger menamai pulau ini sebagai Laut Tale karena ketika ia dan krunya tiba di sana, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan dan lucu, sehingga mereka tertawa terbahak-bahak. Laut Tale diyakini menyimpan rahasia besar dunia, termasuk kebenaran tentang Void Century, klan D, dan mungkin asal-usul buah iblis. Harta karun One Piece yang terletak di pulau ini dipercaya lebih dari sekedar kekayaan material. Mungkin dapat berupa pengetahuan atau sesuatu yang bisa mengubah dunia. Di antara kunci untuk bisa sampai ke Laut Tale adalah Poneglyphs dan Road Poneglyphs. Road Poneglyphs adalah kunci untuk menemukan Laut Tale. 4 Road Poneglyphs menunjukkan koordinat yang jika saja digabungkan akan mengarahkan seseorang ke pulau ini. Hanya saja mereka yang bisa membaca Poneglyphs, seperti contohnya Nico Robin, yang bisa memecahkan teka-teki ini. Laut Tale merupakan tujuan akhir bagi siapa saja yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Luffy dan krunya menjadikan pulau ini sebagai tujuan utama mereka. Nama Laut Tale bisa diterjemahkan sebagai kisah tertawa. Ini menunjukkan bahwa apapun yang ditemukan di sana mungkin memiliki makna yang dalam dan juga emosional yang membuat Roger dan krunya tertawa ketika mengetahuinya. Untuk dapat menuju ke Pulau Laut Tale, kru topi jerami harus menemukan Road Poneglyphs. Road Poneglyphs adalah jenis khusus dari Poneglyphs yang memberikan petunjuk ke lokasi Laut Tale. Ada 4 Road Poneglyphs dan masing-masing berada di lokasi berbeda yang tersebar di seluruh dunia One Piece. Berikut ini adalah lokasi di mana Road Poneglyphs ditemukan. Yang pertama yaitu di Pulau Zou atau Mokomo Dukedum. Salah satu Road Poneglyphs berada di Pulau Zou, lebih tepatnya di dalam pohon besar di markas suku Ming, Mokomo Dukedum. Suku Ming telah menjaga Poneglyphs ini selama berabad-abad, dan mereka mengungkapkan lokasinya kepada Monkey D. Luffy dan kru topi jerami setelah membangun kepercayaan dengan mereka. Lokasi yang kedua adalah Whole Cake Island atau kerajaan Totoland. Poneglyph kedua terletak di Whole Cake Island, markas besar Yonko Big Mom. Big Mom menjaga Road Poneglyph ini di dalam sebuah ruang khusus di istana Whole Cake dan sangat ketat dalam pengamanannya.
kru topi jerami berhasil mengambil salinan dari poneglyphs ini selama di Ark Whole Cake Island. Lokasi yang ketiga yaitu di Onigashima atau Wano Country. Poneglyph ketiga ada di Wano Country, tepatnya di Onigashima, markas besar Yonkou Kaido. Road poneglyph ini terletak di dalam pulau Onigashima dan menjadi salah satu target utama aliansi Luffy dan para samurai untuk mengungkap lokasi Laugh-Tale. Road poneglyph yang keempat yaitu adalah Road poneglyph yang hilang. Lokasi Road poneglyph keempat masih belum diketahui di dalam cerita. Ini menjadi salah satu misteri besar yang belum terpecahkan. Ada banyak spekulasi tentang di mana poneglyph ini berada, termasuk kemungkinan berada di tangan Yonkou Blackbird di lokasi tersembunyi atau bahkan di wilayah pemerintah dunia. Kesimpulannya adalah 3 dari 4 road poneglyph telah ditemukan oleh Luffy dan krunya, tetapi mereka masih harus menemukan poneglyph keempat untuk menyelesaikan peta menuju Laugh-Tale. Pencarian road poneglyph ini adalah salah satu elemen kunci dalam perjalanan mereka agar bisa sampai menuju Laugh-Tale dan menjadi Raja Bajak Laut. Dalam cerita One Piece, kemampuan membaca poneglyphs adalah keterampilan langka yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Orang yang bisa membaca poneglyphs diantaranya adalah Nico Robin. Robin adalah satu-satunya karakter yang diketahui secara pasti memiliki kemampuan membaca poneglyphs dalam cerita One Piece saat ini. Dia mempelajari keterampilan ini sejak kecil di Pulau Ohara yang terkenal dengan para sarjana dan arkeolognya. Yang kedua adalah klan Kozuki. Anggota klan Kozuki di Wano Country memiliki pengetahuan tentang cara membuat poneglyphs. Mereka adalah pengrajin yang menciptakan poneglyphs menggunakan teknologi khusus yang hanya dimiliki oleh klan ini. Namun, tidak semua anggota klan Kozuki bisa membaca poneglyphs. Mereka lebih terlibat dalam pembuatan daripada pembacaan. Yang terakhir yang bisa membaca poneglyphs adalah Gold D. Roger. Meskipun Roger tidak bisa membaca poneglyphs sendiri, dia mampu mendengar suara benda yang memungkinkannya memahami isi poneglyphs, meskipun tidak secara langsung membaca simbol-simbolnya. Ini adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh beberapa individu, termasuk diantaranya Roger. Pulau Ohara adalah pusat pengetahuan dan arkeologi, di mana para sarjana mempelajari sejarah dunia dan poneglyphs. Mereka menggunakan pengetahuan kuno dan penelitian mendalam untuk memahami bahasa poneglyphs. Nico Robin belajar di Ohara dari para sarjana di sana, termasuk dari ibunya, Nico Olivia, dan pemimpin sarjana yaitu Profesor Clover. Mempelajari membaca poneglyphs adalah proses yang sangat sulit dan memakan waktu bertahun-tahun. Robin mulai belajar sejak kecil dan sudah menjadi ahli saat dia berusia 8 tahun. Kemampuan membaca poneglyphs dianggap berbahaya oleh pemerintah dunia karena poneglyphs menyimpan rahasia tentang Void Century yang ingin mereka sembunyikan. Setelah tragedi Buster Call yang menghancurkan Pulau Ohara, pemerintah dunia hampir berhasil melenyapkan semua pengetahuan tentang poneglyphs, menjadikan Robin sebagai satu-satunya orang yang masih hidup dengan kemampuan ini. Lalu, apakah mungkin topi jerami dan krunya bisa sampai ke Pulau Laugh-Tale, mengingat sangat jarang sekali yang bisa membaca poneglyphs? Itulah beberapa fakta menarik dalam channel Nakama One Piece Lover. Sampai jumpa di episode berikutnya.